Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok B4. Kami membawakan ide biodegradable cassava bag. Next. Untuk membuat sales and operation planning dibutuhkan beberapa input. Salah satu inputnya adalah employee productivity. Employee productivity didapatkan dari modul kami sebelumnya, yaitu modul sistem manufaktur, dan output yang paling relevan untuk digunakan adalah production per hour. Dari production per hour, kami mengkonvert satuan itu menjadi unit per day per employee, dan didapatkan 4.768,4211 unit per day per employee. Next. Selanjutnya, pada biaya overtime diatur berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004. Didapatkan seperti tabel indeks dan di tabel di kiri. Selanjutnya, untuk biaya hiring kita bagi menjadi dua, yaitu biaya eksternal dan biaya internal. Dengan total biaya hiring per orangnya adalah 1.035.000. Selanjutnya, pada biaya layoff, berdasarkan UU Cipta Kerja pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 didapatkanlah hasil uang pesangon dan juga uang penghargaan seperti tabel berikut dengan hasil biaya pemecatan 1 tahun adalah 1.153.223. Mohon maaf, 3.153.222. Oke, next. Selanjutnya untuk perhitungan unit cost, salah satu komponen biayanya adalah faktor overhead yang terdiri dari biaya energi, biaya depresiasi bangunan, biaya depresiasi mesin, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi, dan biaya depresiasi material handling. Next. Kemudian komponen lainnya ada biaya non-manufacturing, biaya direct labor, dan biaya direct material. Dari total biaya tersebut dibagi dengan total unit yang dihasilkan pada 2021, yaitu 46 juta sekian, sehingga didapatkan unit cost sebesar Rp2.080,785. Next. Ya, kemudian untuk inventory carrying cost, cost terdiri dari inventory capital cost, biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya energi, admin dan material handling, dan biaya pemeliharaan. Nah, untuk biaya inventory capital sendiri bisa dilihat pada tabel di atas. Didapatkan total inventory capital cost per bulannya yaitu sebesar 20.054.364. Kemudian untuk biaya depresiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu direct material dan finished good, dan didapatkan hasil total biaya depresiasi produk per bulannya sebesar 111.523.254. Kemudian untuk biaya asuransi inventory didapatkan dari premi risiko dari asuransiku.id. Kemudian untuk biaya energi, administrasi, dan material handling didapatkan dari energi yang terdapat dalam warehouse, yaitu operasi 2 komputer, serta forklift untuk material handling. Kemudian untuk biaya pemeliharaan sendiri didapatkan dari perhitungan biaya modul 4 untuk inventory, sehingga didapatkan total biaya inventory per unit per bulan sebesar Rp39 atau setara dengan 1,868%. Kemudian untuk days of supply dimulai dengan perhitungan forecast demand per tahunnya pada tahun 2021 berdasarkan input dari modul 4 sebesar 40.344.000 sekian yang akan dipetakan per bulannya berdasarkan rasio tren PDRB perusahaan makanan, minuman, dan fashion yang merupakan target pasar dari CBEX itu sendiri. Dari rasio tersebut, diperolehlah hasil forecast demand per bulannya yang akan digunakan sebagai input dalam SNOP. Sementara untuk safety stock sendiri dihitung berdasarkan hasil kali antara safety factor, standar deviasi demand per bulannya, dan juga hasil jumlah antara lead time production dan juga lead time distribusi ke priority DC di Banten. Sehingga diperolehlah hasil safety stock jumlah 75.000 sekian. Untuk days of supply sendiri dihitung berdasarkan hasil bagi antara total safety stock selama 1 tahun dengan average daily savings, sehingga diperolehlah hasil days of supply sejumlah 5 hari. Lalu kita akan masuk ke planning horizon.
Pertama kali kita memberikan alasan kenapa kita tidak menggunakan atau tidak memilih subkontrak sebagai salah satu alternatif. Karena yang pertama, customer back ada pada masa introduction, dan kedua, harga produk kompetitor yang merupakan hal yang krusial di kami atau di perusahaan kami saat masa introduction ini, sehingga subkontrak akan hanya menambahkan biaya atau komponen biaya pada harga pokok pembelian. Yang kedua, kita juga menggunakan mid-level plan horizon, yaitu horizon selama 12 bulan, yang dimana 12 bulan kami pilih agar waktu per bulannya dapat mudah kita evaluasi, tetapi tetap mendapatkan gambaran bagaimana demand yang akan kita hadapi 12 bulan ke depan. Next. Kemudian kita melakukan perhitungan S&OP menggunakan C strategi, di mana kita memproduksi unit pada level yang mempertahankan target 5 hari days of supply inventory di setiap akhir bulan. Inputnya ditunjukkan tabel yang di bawah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengaruhnya ini adalah pada employee, yang akan mempengaruhi biaya hiring, layoff, shift, dan overtime. Kemudian dari perhitungannya diperoleh total biaya 1.259.880 juta. Next. Selanjutnya pada S&OP level strategi di sini production perusahaan memiliki nilai yang rata, yang mana berdampak pada keputusan perusahaan dalam melakukan hiring dan juga layoff yang minim. Selanjutnya pada day of supply terlihat bahwa nilainya banyak yang berada kurang dari 5, sehingga safety stock yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan perusahaan di awal, yang mana total cost yang kita hasilkan adalah 1.154.735 miliar. Oke, next. Kemudian pada mix strategi merupakan kombinasi antara dari C strategi dan juga level strategi. Di sini kami menggunakan linear programming dengan software Excel dengan objektif minimize total cost dengan changing variable hiring dan firing. Kemudian untuk constraint-nya sendiri ditetapkan hiring dan firing lebih dari sama dengan 0 dan juga merupakan bilangan integer. Kemudian days of supply lebih dari sama dengan 5 sesuai dengan hasil ketetapan yang telah kita hitung sebelumnya. Dari hasil perhitungan mix strategi diperoleh hasil total cost sebesar 1,176 juta sekian. Ya, kemudian ketika cost yang dimiliki ketiga strategi ini dibandingkan, untuk hiring cost sendiri nilai minimum didapatkan oleh pada level strategi, kemudian pada layoff didapatkan pada level strategi juga, kemudian untuk regular time didapatkan pada mix strategi, kemudian untuk overtime work didapatkan pada C strategi, untuk inventory cost didapatkan dari level strategi. Sehingga dari total cost total cost yang didapat, total cost minimum ada pada level strategi. Nah, dari ketiga strategi ini, cumulative production selalu di atas demand, sehingga tidak akan terjadi stock out jika memakai strategi manapun. Nah, walaupun level strategi memiliki cost yang paling kecil, days of supply pada level strategi seringkali di bawah 5 hari, sehingga alternatif terbaik jatuh pada mix strategi dengan minimum cost kedua paling rendah, serta days of supply setidaknya 5 hari. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu dosen.